Selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan hari ini kita mengulas lanjutan proses pencernaan manusia yang tempo hari sudah kita membahas bagaimana pencernaan yang terjadi pada mulut, esofagus, kemudian di lambung. Nah, sekarang kita ulas bagaimana pencernaan yang terjadi pada duodenum atau dikenal dengan usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini disebut karena panjangnya kurang lebih 12 jari setelah disusun, atau sekitar 25 sampai 30 cm. Duodenum merupakan muara dua saluran antara pankreas dengan hati. Jadi kalau kita perhatikan gambar duodenum, pada duodenum terdapat muara yang menghubungkan saluran dari hati dan pankreas. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama, bagaimanakah kelenjar pankreas yang bermuara pada duodenum? Kelenjar pankreas ini dirangsang hormon sekretin. Jadi ada hormon khusus yang mempengaruhi kelenjar pankreas sehingga mengeluarkan getah pankreas. Nah, antara lain itulah insulin, di mana peran insulin ini adalah hormon yang merubah glukosa atau gula darah menjadi glikogen. Jadi seandainya seseorang yang kurang akan insulin atau gangguan pada pankreas, maka akan meningkatnya gula darah. Inilah yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Enzim-enzim yang dikeluarkan pankreas antara lain ada tripsinogen. Tripsinogen ini berupa enzim inaktif. Nah, lantas dia diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin. Nah, tripsin inilah yang berperan menguraikan protein menjadi pepton. Kemudian enzim lipase. Lipase menguraikan lemak menjadi asam lemak. Di lipase ini merupakan enzim lemak untuk mencerna lemak sehingga menghasilkan asam lemak dan gliserol. Lalu ada enzim amilase yang berperan menguraikan amilum menjadi disakarida. Selain enzim maupun insulin, terdapat sekresi pankreas berupa garam natrium hidrokarbonat, di mana peran dari natrium hidrokarbonat yang menyebabkan makanan pada duodenum bersifat basah atau alkalis. Nah, kita lihat gambar dari duodenum. Jadi duodenum itu bagian dari usus halus. Nah, terdapat dua muara, antara muara yang berasal dari pankreas, ya, dan juga berasal dari hati. Nah, terdapat ada getah empedu yang berasal dari kantung empedu. Nah, inilah merupakan gambar dari duodenum yang terdapat muara saluran kelenjar pankreas dan kelenjar hati. Kelenjar hati dirangsang oleh hormon cholecystokinin. Jadi ini adalah berupa hormon yang mempengaruhi pencernaan, secara khusus mempengaruhi kerja hati. Di mana peran dari kelenjar hati ini mengeluarkan empedu untuk mengemulsikan serta membantu absorpsi lemak. Nah, sekarang kita ulas bagaimana fungsi hati. Fungsi hati yang pertama adalah mensekresi empedu dan mengemulsikan lemak. Ini sudah kita singgung tadi. Kemudian hati juga bertindak menyimpan gula atau dikenal dengan glikogen.
Jadi glikogen ini merupakan gula otot yang digunakan untuk kontraksi otot, serta menjaga keseimbangan atau homeostasis gula darah karena disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi jika darah kurang gula darah, maka glikogen dari hati akan dirubah menjadi glukosa oleh hormon adrenalin. Hati juga bertindak sebagai sintesa lemak yang berasal dari karbohidrat dan protein. Jadi jika karbohidrat lebih, ya begitu juga protein, maka akan membentuk lemak. Jadi orang yang terlampau banyak makan karbohidrat dan protein, maka itu akan menyebabkan penimbunan lemak. Ya, inilah membuat badannya semakin gemuk, serta mengatur penyimpanan dan pemakaian lemak. Lalu bertindak sebagai penyimpan mineral, terutama Fe dan koprum. Itu makanya hati sebagai tempat perombakan eritrosit yang sudah tua, maka Fe ini siap untuk digunakan dalam pembentukan eritrosit. Nah, fungsi hati yang paling utama adalah detoksifikasi atau penawar racun yang akan menawarkan zat-zat berbahaya yang masuk bersama makanan. Nah, itulah merupakan fungsi hati, sehingga hati itu harus kita jaga kesehatannya. Nah, kita lanjutkan. Hati menghasilkan empedu. Nah, kantung empedu itu bentuknya seperti terung yang panjangnya 8-10 cm, berada di bawah lobus kanan hati. Kantung empedu ini mensekresikan empedu kurang lebih 30-60 ml untuk mengemulsikan lemak dalam proses pencernaan lemak. Nah, pada empedu ini juga mengandung pigmen empedu yang disalurkan. Jika disalurkan ke usus halus, maka akan berubah menjadi sterkobilin. Inilah yang akan menjadi warna feses. Sedangkan pigmen empedu yang diserap kembali ke darah, maka akan menuju ke ginjal sehingga memberikan warna urin. Itulah namanya urobilin. Nah, setelah duodenum masuk ke usus halus, berikutnya adalah jejunum atau usus kosong. Usus kosong ini panjangnya kurang lebih 1-1,5 meter. Dibayangkan 1,5 meter bisa melampaui atau hampir sama dengan individunya. Jejunum terjadi pencernaan secara kimiawi lanjutan. Nah, tentu dengan gampang mengingat apa yang terjadi pada jejunum, yaitu dengan cara menghafalnya massa Lelii. Nah, massa Lelii ini antara lain dari kata maltase, adalah enzim yang berperan mengubah maltosa menjadi 2 glukosa. Maltosa adalah kelompok disakarida yang dihidrolisis atau diubah oleh enzim maltase menjadi 2 molekul glukosa. Lalu ada sakrase, adalah enzim yang berfungsi mengubah sukrosa yang juga disakarida menjadi glukosa dan fruktosa. Ada laktase, yaitu enzim yang berperan mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan satu lagi, erepsin, adalah enzim yang berperan mengubah pepton menjadi asam amino. Sedangkan yang satu lagi adalah lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak menjadi gliserol. Nah, jadi dengan adanya proses pencernaan di usus kosong, maka akan terbentuk zat-zat makanan yang lebih kecil atau siap diserap.
Nah, sekarang kita masuk ke usus halus yang ketiga, yaitu ileum atau usus penyerapan. Nah, panjang usus ini berkisar antara 2 sampai 2,5 meter. Pada usus penyerapan, terdapat jonjot usus atau dikenal dengan villi yang membantu proses penyerapan zat-zat makanan. Adapun zat-zat makanan yang diserap dan diangkut oleh pembuluh darah adalah glukosa, asam amino, garam mineral, vitamin, dan air. Sementara zat makanan yang diangkut oleh pembuluh kil atau limpa berupa asam lemak dan gliserol. Sehingga harus bisa kita bedakan zat makanan mana yang diangkut oleh pembuluh darah dan diangkut oleh pembuluh kil atau pembuluh limpa. Berarti zat-zat makanan ini tidak selalu diangkut oleh pembuluh darah. Ada yang dibantu oleh pembuluh kil atau pembuluh limpa. Nah, inilah berupa gambar dari usus penyerapan atau ileum, dan terdapat berupa jonjot usus halus. Nah, ini merupakan villi-villinya yang membantu proses penyerapan atau memperluas bidang penyerapan. Jadi dengan adanya villi ini yang hanya terdapat pada usus penyerapan adalah berperan untuk memperluas bidang penyerapan. Selanjutnya usus besar atau dikenal dengan kolon. Panjangnya kurang lebih 1 meter yang terdiri dari kolon naik, lalu kolon datar, lalu kolon turun, yang membentuk seperti huruf U terbalik. Pada usus besar tidak ada lagi proses pencernaan secara kimiawi, melainkan ada proses reabsorpsi air atau penyerapan kembali air yang berasal dari makanan. Sehingga demikian, penyerapan air tidak harus dari usus ileum, melainkan dibantu oleh usus besar. Pada usus besar terjadi proses pembusukan ampas-ampas makanan yang diperankan oleh Escherichia coli sehingga menghasilkan feses, yaitu berupa ampas-ampas makanan yang siap untuk dikeluarkan. Nah, selanjutnya masuklah kita ke rektum. Rektum ini merupakan akhir dari saluran pencernaan, dan rektum ini mampu berkontraksi untuk melakukan proses defekasi melalui anus. Jadi rektum ini disebut juga dengan penyimpan feses sementara. Ketika ada kontraksi lanjutan dari saluran pencernaan bagian atas, maka rektum pun akan mulai berkontraksi. Inilah mendorong ampas-ampas makanan keluar melalui anus. Nah, kita lihat usus besar, ada kolon naik. Inilah kolon naik itu, kemudian akan menuju kolon datar, selanjutnya kolon turun atau descendant, dan selanjutnya menuju ke rektum, dan selanjutnya ke anus. Nah, itulah merupakan akhir dari proses pencernaan pada manusia. Semoga proses pencernaan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Terima kasih.